Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menyusun persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya. Dan di dalam menyusun persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya itu ada dua cara. Yang pertama dengan menggunakan rumus perkalian faktor. Yang kedua adalah menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, di sini ada 3 soal yang akan saya bahas. Mari kita bahas bersama. Untuk yang pertama, untuk menyelesaikan soal tadi, saya menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar, bahwa untuk menentukan persamaan kuadrat menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar, yaitu x kuadrat dikurangi dalam kurung x1 ditambah x2 dikali dengan x ditambah dengan x1 dikali dengan x2. X di sini adalah variabel tetap, sedangkan x1 dan x2-nya di sini sebagai akar-akarnya dari persamaan kuadrat yang diketahui. Untuk yang pertama di sini, untuk soal yang A, 3 dan 4. Nah, kita disuruh mencari atau menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah 3 dan 4. Nah, ini saya misalkan di sini sebagai x1, sini sebagai x2. Nah, di sini bahwa untuk menyusun persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar, x kuadrat dikurangi dengan x1 ditambah dengan x2. Maka kita harus cari x1 tambah x2-nya terlebih dahulu. Maka kita jumlahkan x1 ditambah dengan x2. X1-nya berapa? 3 ditambah dengan x2-nya berapa? 4. Sama dengan 7. Ini x1 ditambah dengan x2. Selain itu kita harus cari x1 dikali dengan x2. Maka kita kalikan x1 dikali dengan x2 sama dengan x1-nya berapa? 3 dikali dengan 4 sama dengan 12. Maka persamaan kuadratnya yaitu bahwa x kuadrat dikurangi dengan x1 ditambah dengan x2, x ditambah dengan x1 dikali dengan x2 sama dengan 0. Maka kita tinggal substitusikan saja. X kuadrat, ini x-nya adalah variabel tetap, maka x kuadrat dikurangi x1 ditambah x2. x1 tambah x2 hasilnya adalah 7, maka kita tuliskan 7, di sini ada x-nya, maka 7x ditambah dengan x1 kali x2 hasilnya berapa? Di sini adalah 12, maka 12 sama dengan 0. Ini persamaan kuadratnya. Mudah sekali ya. Lanjut. Untuk soal yang kedua. Soal yang kedua atau yang B di sini akar-akarnya adalah negatif 2 dan 3. Ini sebagai x1, sini sebagai x2. Langkah yang pertama kita jumlahkan terlebih dahulu. X1 ditambah dengan x2 sama dengan x1-nya kita masukkan. X1-nya adalah negatif 2 ditambah dengan 3. Negatif 2 ditambah 3 hasilnya adalah 1. Yang kedua adalah kita kalikan. X1 dikali dengan X2. Sama dengan X1-nya adalah negatif 2 dikali dengan 3. Hasilnya adalah negatif 6. Baru setelah itu kita mencari persamaan kuadratnya. Kita masukkan rumusnya. X kuadrat dikurangi dalam kurung X1 ditambah dengan X2. X ditambah dengan X1 kali X2 sama dengan 0. Kita masukkan X kuadrat dikurangi dengan X1 kali X2. Hasilnya adalah 1. 1X ditambah dengan X1 kali X2. Hasilnya adalah negatif 6 sama dengan 0. Maka bisa kita tuliskan di sini X kuadrat 1 biasanya tidak perlu dituliskan, cukup dituliskan X saja. Dikurangi dengan X plus min, maka jadinya min 6 sama dengan 0. Selesai. Ini persamaan kuadratnya. Lanjut, yang C. Yang C, akar-akarnya adalah dalam kurung 5 ditambah dengan 2 akar 3. Dan yang kedua adalah akar-akarnya adalah 5 kurangi 2 akar 3. Ini saya misalkan sebagai X1, ini yang saya misalkan sebagai X2. Langkah pertama kita jumlahkan terlebih dahulu.
X1 ditambah dengan X2 sama dengan X1-nya kita masukkan saja. 5 ditambah dengan 2 akar 3 ditambah lagi dengan X2-nya kita masukkan. 5 dikurangi dengan 2 akar 3. Maka yang angka saja dengan angka saja. 5 ditambahkan dengan 5. Hasilnya adalah 10. Kemudian 2 akar 3 dikurangi 2 akar 3. Maka ini habis ya. Habis. Sisanya adalah 10 di sini. Yang kedua adalah kita kalikan. X1 dikali dengan X2 sama dengan 5 ditambah dengan 2. 2 akar 3 dikali dengan 5 dikurangi dengan 2 akar 3. Setiap perkalian yang sama, ini kan bilangannya sama. Bedanya satunya plus, satunya min, atau sebaliknya, satunya min, satunya plus, maka hasilnya adalah bilangan yang di depan dikuadratkan, dikurangi dengan bilangan yang belakang di sini. Yaitu 2 akar 3 yang dikuadratkan. Yang dikuadratkan. Maka sama dengan 5 kuadrat, hasilnya adalah 25 dikurangi dengan 2 kuadrat 4. Ya, 4. Kemudian akar 3 dikuadratkan. Setiap bilangan akar dikuadratkan hasilnya adalah bilangan itu sendiri, yaitu 3. Sehingga sama dengan 25 dikurangi dengan 4 kali 3 hasilnya adalah 12. Maka sama dengan hasilnya adalah 13. Setelah itu baru kita tentukan persamaan kuadratnya, bahwa X kuadrat dikurangi dalam kurung X1 ditambah dengan X2 X, kemudian ditambah dengan X1 dikali dengan X2 sama dengan 0. Baru kita masukkan atau substitusikan hasil penjumlahan akar-akarnya, yaitu 10, perkaliannya hasilnya adalah 13. Sehingga X kuadrat dikurangi dengan X1 tambah X2 hasilnya adalah 10. Tinggal dikasih X ditambah dengan X1 kali X2 hasilnya di sini adalah 13. Maka 13 sama dengan 0. Selesai. Ini adalah cara menentukan atau menyusun persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.